Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Saya Ahmadi dari Prodi Pendidikan Jasmani dengan NIM 852-012-2009. Ingin mengumpulkan tugas mata kuliah Fisiologi Olahraga yang berjudul Anatomi Hati dan Fungsi Lambung pada Manusia dengan dosen pembimbing Pak Arda Tonara. Jadi yang pertama ada anatomi organ hati manusia. Hati terletak pada rongga perut kanan atas. Organ ini tepat berada di bawah diafragma dan memenuhi sebagian besar ruang di bawah tulang rusuk. Lantaran ukurannya yang besar, hati juga menempati sebagian kecil ruang di perut kiri atas. Pada bagian bawah hati, terdapat organ kecil berwarna hijau yang tidak lain adalah kantong empedu. Salah satu fungsi hati adalah membentuk cairan empedu. Kantong inilah yang akan menampung empedu sebelum digunakan dalam proses pencernaan. Jadi posisi hati itu ada di bagian kanan perut, tepatnya di perbatasan dada dan perut itu yang bernama diafragma. Selanjutnya ada lobus atau belahan. Hati terbagi atas dua lobus utama, namun sebenarnya jika dilihat dari sisi sebaliknya, hati dapat dibagi kembali menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang pertama ada lobus kanan atau right lobe of liver. Bagian lobus kanan adalah bagian terbesar dari hati dengan ukuran 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Selanjutnya ada lobus kiri atau left lobe of liver. Berbeda dengan lobus kanan, bagian hati yang satu ini berbentuk lebih runcing dan kecil. Lobus kiri dan kanan dipisahkan oleh ligamen falciform. Selanjutnya ada lobus caudatus. Ukuran lobus caudatus memang lebih kecil dibandingkan dua lobus sebelumnya. Letak lobus ini memanjang dari sisi belakang lobus kanan dan membungkus pembuluh darah balik utama atau vena cava inferiori. Dan yang terakhir ada lobus kuadrat. Dibandingkan dengan lobus caudatus, lobus kuadrat berada lebih rendah dan berada di sisi belakang lobus kanan, hingga membungkus kantong empedu. Lobus kuadrat dan caudatus juga jarang terlihat pada gambar anatomi, karena letaknya berada di belakang lobus kiri dan kanan. Nah, kita lihat seperti gambar di samping, tepatnya pada gambar hati, ada dua lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Nah, dua lobus lagi berada di belakang, tepatnya berada di belakang hati tersebut. Nah, selanjutnya ada ikatan pemisah atau ligamen. Hati terbungkus oleh lapisan jaringan ikat yang disebut kapsul Gleason. Jaringan ikat pada hati kemudian berkembang menjadi beberapa jenis ligamen, dengan fungsi sebagai pembatas antara satu lobus dan lobus lainnya. Ada berbagai nama jaringan ikat atau ligamen yang terdapat pada organ hati. Yang pertama ada falciform ligament. Jaringan berbentuk sabit ini menempel pada bagian depan hati dengan cara alamiah memisahkan lobus kanan dan lobus kiri. Selanjutnya, coronary ligament. Jaringan ini menempel pada bagian atas hingga bawah hati yang berbatasan dengan diafragma hingga membentuk segitiga. Yang selanjutnya yaitu triangular ligament. Jaringan ini terbagi menjadi ligamen kanan yang membelah lobus kanan hati, serta ligamen kiri yang membelah lobus kiri hati. Dan yang terakhir ada lesser omentum. Jaringan ini menempel pada bagian bawah hati yang berbatasan dengan lambung dan usus besar. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, ligamen itu seperti pemisah antara lobus satu dan lobus lainnya. Selanjutnya ada saluran empedu. Saluran empedu merupakan saluran penghubung hati dan kantong empedu, yaitu tempat penyimpanan empedu. Empedu adalah zat yang diproduksi tubuh untuk membantu mencerna lemak dan akan disimpan di dalam kantong empedu. Selanjutnya, saluran empedu bertemu dengan saluran hepatik kiri dan kanan yang lebih besar. Kedua saluran ini berfungsi membawa empedu dari lobus hati bagian kiri dan kanan. Kemudian, kedua saluran hepatik akan bergabung sehingga membentuk satu saluran untuk mengalirkan semua empedu dari hati. Sebagian besar empedu yang dihasilkan dari hati dialirkan ke kantong empedu untuk kemudian digunakan dalam proses pencernaan dengan dialirkan menuju usus. Selanjutnya ada pembuluh darah. Hati menyimpan sekitar 473 ml darah setiap waktu. Jumlah ini kira-kira setara dengan 13% persediaan darah dalam tubuh manusia.
ada dua sumber darah yang mengalir menuju hati, yaitu yang pertama ada darah kaya oksigen dari pembuluh arteri hati, dan yang kedua darah kaya zat gizi dari pembuluh pena hati. Selain itu, darah yang berasal dari organ lain seperti limpa, pankreas, kantong empedu, dan usus akan berkumpul di dalam pena portal hepatik. Bagian hati yang satu ini menjadi tempat berkumpulnya darah dari hati. Darah yang dikirim ke organ hati akan melalui pemrosesan terlebih dahulu, sebelum diteruskan. Selanjutnya, darah yang telah diproses akan mengarah ke pena, kava atau pembuluh balik, yang membawa darah mengandung karbon dioksida kembali ke jantung. Sama seperti organ tubuh lainnya, hati manusia mempunyai arteri dan arteriol. Dua jenis pembuluh darah ini berfungsi untuk mengangkut darah beroksigen ke jaringan organ. Nah, selanjutnya ada lobulus. Sel hati merupakan bagian yang berbentuk heksagonal dan dikenal dengan nama lobulus. Setiap lobulus hati terdiri dari pembuluh darah pusat yang dikelilingi oleh 6 pembuluh darah, vena hepatik, dan 6 arteri hepatik. Pembuluh darah ini dihubungkan oleh banyak saluran pembuluh darah kecil yang berliku-liku atau biasa disebut sinusoid. Setiap sinusoid memiliki dua jenis sel utama, yaitu sel Kupfer dan sel hepatosit. Berikut ini penjabaran dari kedua sel tersebut. Yang pertama ada sel Kupfer, sel yang berasal dari jaringan sel darah putih. Fungsi sel hati ini menghancurkan zat asing atau sel-sel mata. Pada anatomi hati, sel Kupfer berperan menangkap dan memecah sel darah merah yang sudah tua dan meneruskan ke sel hepatosit. Yang kedua ada sel hepatosit, sel yang melapisi sinusoid dan membentuk sebagian besar sel di hati. Hepatosit memiliki fungsi penting karena melakukan sebagian besar fungsi hati, yakni pencernaan, metabolisme, dan penyimpanan serta produksi empedu. Dan yang selanjutnya kita memasuki pembahasan fungsi lambung. Lambung adalah bagian terpenting dalam proses pencernaan. Organ pencernaan yang berbentuk menyerupai huruf J ini memiliki sejumlah fungsi penting. Adapun sejumlah fungsi utama lambung dalam sistem pencernaannya adalah: yang pertama, tempat penyimpanan makanan sementara. Lalu memecahkan asam dari makanan yang dikonsumsi dan mengirimkan makanan ke fase berikutnya menuju usus kecil. Selanjutnya, struktur lambung. Letak lambung manusia berada pada rongga sebelah kiri perut. Organ ini terhubung dengan dua saluran pada tiap ujungnya. Ujung atas lambung terhubung dengan esofagus atau kerongkongan, alias saluran yang berfungsi sebagai jalur masuk makanan dari mulut. Sementara itu, bagian bawah lambung terhubung dengan usus halus, yaitu organ berbentuk selang panjang yang menghubungkan lambung dengan usus besar. Bagian usus pertama berbatasan dengan lambung, yaitu duodenum atau usus 12 jari. Yang pertama ada kardiak. Kardiak adalah bagian teratas lambung yang berbatasan langsung dengan esofagus. Makanan yang sudah dihaluskan di dalam mulut dan disalurkan melalui kerongkongan akan melewati area ini sebelum dicerna oleh bagian tengah lambung. Selanjutnya ada fundus. Setelah melewati kardiak, makanan akan bergerak menuju fundus. Fundus adalah bagian atas lambung yang melengkung dan berada tepat di bawah diafragma. Pada bagian ini, makanan mulai mengalami proses pencernaan dan pencampuran dengan enzim. Setelah fundus ada badan lambung. Badan lambung adalah bagian lambung yang memiliki fungsi paling penting. Pasalnya, badan lambung adalah tempat makanan dicerna, dicampurkan dengan enzim, hingga diproses menjadi bagian-bagian lebih kecil yang disebut dengan kim. Selanjutnya ada antrum. Antrum atau antrum pylorus adalah bagian yang paling bawah dari lambung. Bagian antrum yang melengkung kemungkinannya menampung kim sebelum disalurkan ke usus halus. Yang terakhir adalah pylorus. Pylorus adalah bagian paling akhir dari lambung. Bagian ini berhubungan langsung dengan usus halus. Pylorus terdiri dari sphincter pylorus, yaitu otot berbentuk cincin yang bekerja sebagai katup, seperti sphincter kardiak.
Fungsi sphincter pylorus adalah mengatur keluarnya kim dari lambung menuju bagian awal usus halus atau duodenum. Bagian dari lambung ini juga berfungsi mencegah kim yang sudah menuju ke usus halus agar tidak bergerak kembali ke lambung. Selanjutnya, lapisan pada dinding lambung. Lapisan pada dinding lambung ada 4, yaitu mukosa atau selaput lendir, yang kedua submukosa, yang ketiga muscularis externa, yang keempat ada serosa. Yang pertama, mukosa atau selaput lendir merupakan lapisan terdalam lambung yang bekerja langsung dengan makanan yang tengah dicerna. Jika lambung kosong, lapisan mukosa akan mengerut, sehingga bentuknya berubah menyerupai gerigi alias rugae. Submukosa adalah lapisan lambung yang terdiri dari jaringan ikat. Jaringan penyusun lapisan submukosa lambung mengandung sel-sel saraf, pembuluh getah bening, dan pembuluh darah dengan fungsi menyalurkan nutrisi menuju lambung. Muscularis externa adalah lapisan lambung yang menutupi lapisan submukosa. Bagian ini tersusun atas 3 lapisan otot sekaligus, yaitu lapisan otot melingkar, memanjang, serta menyerong yang membantu proses pencernaan di lambung. Serosa merupakan lapisan paling luar dari lambung manusia. Fungsi lapisan ini adalah mengurangi gaya gesekan antara lambung dengan berbagai organ lain di sekitar sistem pencernaan. Selanjutnya yaitu kelenjar pada lambung. Ada beberapa sel kelenjar utama yang terdapat pada dinding lambung dan berfungsi yang dimilikinya. Seperti yang pertama, sel mukosa yang menghasilkan lendir akali sebagai pelindung sel lambung dari tekanan dan asam lambung berlebih. Yang kedua, sel parietal yang memproduksi asam klorida atau asam lambung. Yang selanjutnya, sel Schiff yang menghasilkan enzim pepsin untuk memecah protein. Dan yang terakhir ada sel G atau sel G yang memproduksi hormon gastrin sebagai perangsang aktivitas lambung dan produksi asam lambung. Berbagai sel di atas tersebar dalam lambung dengan jumlah yang beragam. Sel-sel parietal misalnya banyak ditemui pada bagian badan lambung, akan tetapi sel ini hampir tidak ditemukan pada bagian pylorus lambung. Mungkin hanya sekian video dari tugas saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton.